Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, serta selamat sore kepada Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi yang berjudul Program Pemberdayaan UMKM berbasis Financial Inclusion dengan studi kasus usaha bakso Ibu Marsih untuk mata kuliah Lembaga Teknologi dan Keuangan. Baik, sebelum masuk ke materi, sebelumnya, perkenalkan, nama aku Dinta Wanda. Di sini aku akan menjelaskan slide pertama hingga slide ketiga. Nah, yang pertama, kami mengangkat tema program pemberdayaan UMKM berbasis Financial Inclusion. Nah, studi kasus yang kami ambil adalah usaha bakso ikan milik Ibu Marsih. Pemilihan studi kasus ini berdasarkan pada kondisi nyata UMKM mikro yang masih menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal, sehingga sangat relevan dengan konsep financial inclusion dalam konteks lembaga dan teknologi keuangan. Baik, selanjutnya, pada slide kedua ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang usaha. Usaha bakso ikan merupakan salah satu bentuk usaha mikro yang berperan sebagai penopang ekonomi masyarakat kecil. Nah, pemilik usaha ini yaitu Ibu Marsih yang telah menjalankan usahanya kurang lebih 3 tahun. Namun hingga saat ini usaha tersebut belum berkembang secara signifikan. Pendapatan yang diperoleh tidak menentu dan sangat bergantung kepada penjualan harian. Berdasarkan karakteristik tersebut, usaha ini termasuk dalam usaha segmen UMKM Mikro Unbanked yang menunjukkan adanya financial exclusion, yaitu keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan slide 3, yaitu hasil wawancara dan seputar usaha Ibu Marsih. Nah, berdasarkan hasil wawancara kemarin, Ibu Marsih belum memiliki rekening bank sama sekali, sehingga seluruh transaksi menggunakan uang tunai. Selain itu, penggunaan QR Code atau kris masih menggunakan atau menumpang pada pedagang lain yang ada di sekitarnya usaha Ibu Marsih sendiri. Nah, pendapatan yang diperoleh Ibu Marsih ini bersifat harian, dan sebagian besar langsung digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Di sisi lain, Ibu Marsih juga memiliki tanggungan cucu-cucunya. Nah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa usaha Ibu Marsih masih memiliki keterbatasan dalam akses dan pemanfaatan layanan keuangan formal, sehingga membutuhkan dukungan program pemberdayaan berbasis inklusi keuangan. Baik, sebelum melanjutkan slide selanjutnya, saya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alivia Bulanika Putri dengan NIM 104042400282. Nah, di sini saya akan menjelaskan slide tentang permasalahan utama akses keuangan dan modal. Jadi, permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM dalam studi ini adalah keterbatasan akses terhadap layanan keuangan dan permodalan formal. Sebagian besar pelaku usaha belum memiliki akses ke perbankan atau lembaga keuangan resmi, sehingga mereka itu bergantung pada pinjaman informal dengan bunga yang relatif tinggi. Sebagai contoh, untuk pinjaman sebesar Rp500.000, pelaku usaha harus mengembalikan Rp600.000 dalam waktu 25 hari dengan cicilan harian sebesar Rp25.000. Nah, jadi kondisi ini itu meningkatkan risiko utang yang berkelanjutan dan sangat berdampak pada ketidakstabilan usaha karena pendapatan harian habis untuk membayar cicilan bukan untuk pengembangan usaha. Nah, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana implementasi program. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, program pemberdayaan dirancang melalui pendekatan inklusi keuangan yang dilakukan secara bertahap. Nah, di sini ada 5. Yang pertama yaitu pendampingan dimulai dari pencatatan keuangan manual menggunakan buku tulis agar pelaku usaha itu lebih mudah memahami arus kas tanpa harus langsung menggunakan teknologi digital. Yang kedua yaitu pengelolaan modal difokuskan pada kebutuhan bahan baku agar perputaran usaha tetap berjalan dengan stabil. Yang ketiga yaitu untuk mendukung transaksi pembayaran non tunai diperkenakan melalui pendampingan penggunaan QRIS secara sederhana. Selanjutnya di sisi pemasaran yaitu dilakukan penguatan penjualan secara offline dan sistem titip jual. Nah, dengan pendekatan ini
solusi yang ditawarkan itu tidak memaksakan digitalisasi secara penuh, tetapi menyesuaikan dengan kesiapan dan kondisi pelaku UMKM. Saya Kevin hari ini akan membahas halaman 6 dan 7. Jadi pada halaman 6 yaitu rencana anggaran biaya atau RAB. Nah, jadi ibu ini menggunakan bahan baku bakso ikan seharga 300.000, gas dan bumbu produksi 150.000, peralatan pendukung seperti plastik, tusukan dan lain-lain itu seharga 100.000, buku catatan keuangan 25.000, modal cadangan 200.000. Jadi total anggaran dari UMKM bakso ikan ini yaitu 775.000. Nah, pada halaman ketujuh yaitu keberlanjutan usaha aspek sustainability. Nah, pada ekonomi pendapatan lebih stabil, mengurangi ketergantungan utang berbunga. Di dampak sosial, menopang kehidupan keluarga, mengurangi tekanan ekonominya. Dan yang terakhir di aspek lingkungan yaitu skalanya lebih kecil, limbah minimal, dan bahan baku lokal. Baiklah, saya Abdul Fattah Hawari. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai dampak sosial dan ekonomi yang diharapkan. Yang pertama dari sisi sosial, program ini diharapkan mampu mengurangi risiko jeratan utang hingga sekitar 50-70%. Hal ini karena pelaku usaha tidak lagi bergantung pada pinjaman koperasi informal dengan bunga yang tinggi. Selain itu, adanya pendampingan keuangan sederhana juga dapat meningkatkan rasa aman, kepercayaan diri, serta kemandirian Ibu Marsi dalam mengelola usahanya. Dan selanjutnya dari sisi ekonomi, pengelolaan keuangan yang lebih teratur akan membuat arus kas menjadi lebih terkontrol, sehingga risiko gagal bayar dapat ditekan. Dengan perputaran modal yang lebih sehat, usaha bakso ikan memiliki peluang untuk bertahan dan berkembang secara bertahap. Dampak lanjutannya adalah meningkatnya perputaran ekonomi lokal, karena usaha kecil seperti ini menjadi penopang ekonomi masyarakat sekitar. Secara keseluruhan, dampak ini menunjukkan bahwa financial inclusion berbasis empati dan kebutuhan nyata jauh lebih efektif bagi UMKM mikro dibandingkan pendekatan digitalisasi yang bersifat memaksa. Dan terakhir adalah kesimpulan. Sebagai kesimpulan, kami dapat simpulkan bahwa UMKM mikro membutuhkan solusi keuangan yang sederhana, mudah dipahami, dan inklusif, bukan solusi yang kompleks dan berbasis teknologi tinggi. Financial inclusion tidak selalu harus dimulai dari aplikasi digital atau sistem keuangan modern. Bagi pelaku usaha unbanked seperti Ibu Marsi, pendampingan bertahap, mulai dari pencatatan manual, pengelolaan modal sederhana, hingga pengenalan pembayaran non-tunai melalui pendamping, terbukti lebih realistis dan efektif. Program yang kami rancang menunjukkan potensi untuk meningkatkan keberlanjutan usaha mikro, mengurangi ketergantungan pada utang berbunga tinggi, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga pelaku usaha. Dengan demikian, solusi ini dapat dikatakan tepat sasaran, aplikatif, dan berkelanjutan. Sebagai penutup, kami dari kelompok 6 menyimpulkan bahwa pemberdayaan UMKM mikro tidak cukup hanya dengan memberikan modal, tetapi juga membutuhkan pendekatan manusiawi, bertahap, dan sesuai dengan kondisi nyata pelaku usaha. Melalui studi kasus usaha bakso ikan Ibu Marsi ini, kami melihat bahwa konsep financial inclusion dapat diterapkan secara sederhana, namun tetap memberikan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan. Di balik kemudahan vintage ada 3 resiko yang perlu kita pahami. Yang pertama yaitu ghost debt. Ghost debt adalah utang yang ditagihkan padahal seseorang tidak pernah meminjam. Ini biasanya terjadi karena pencurian identitas di mana data pribadi disalahgunakan untuk pinjaman online. Yang kedua yaitu shadow banking adalah aktivitas keuangan seperti bank tetapi dilakukan oleh lembaga non-bank seperti vintage. Resikonya dana tidak dijamin LPS sehingga jika platform bermasalah uang bisa hilang tanpa perlindungan. Yang terakhir yaitu phantom debt adalah utang yang tidak terlihat di sistem kredit resmi seperti pada layanan pay letter. Nah, seseorang tampak aman secara kredit padahal penghasilannya sudah habis untuk cicilan tersembunyi. Demikian pemaparan dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.